Terus aku mau tanya pendapatmu nih bro. Hmm. Kamu pasti pernah dengar istilah lah, ayam kampus. Hmm. Pi, menurutmu gimana menurutmu? Ayam kampus sih menurutku apa ya, cewek-cewek yang Halo guys, kembali lagi dengan aku di sini dan Anggris Sadewa dan ya kali ini aku mencoba metode baru ya, virtual gitu karena kita harus tetap physical distancing gitu kan. Nah, kali ini aku udah bersama temenku nih ya, namanya Seto. Gimana Seto kabarnya Seto? baik-baik Nang. Gimana kabar Nang? Sehat? Sehat. Cuma yo kita nggak bisa kemana-mana dan mungkin yo, piye yo. Semakin lama di rumah semakin bingung mau ngapain gitu kan. Jadi mencoba hal-hal baru kayak gini. Oke, selama Iya. physical distancing gue ngopo wae? Oh, aku di rumah aja, terus rebahan, ngegame, ngerjain tugas, Wih. praktikum, Tetap ngerjain tugas, praktikum, jalan. jalan, Proposal insya Allah. skripsi. Oh iya, iya. Oke. Oke, jadi mungkin teman-teman udah tahu ya sesuai judulnya ini adalah kita akan ngebahas tentang sisi gelap dari pendidikan atau sisi gelap dari kampus sebenarnya kan. Nah, perlu kita sadari bersama di dalam dunia ini itu kan pasti ada yang positif, ada yang negatif. Ada hitam, ada putih, ada yin, ada yang gitu kan. Jadi nggak mungkin di dunia ini kan AP, KB, bagus semua itu nggak ada kan. Pasti kan gitu gitu. Makanya kita di sini tuh cuma diskusi dan aku kasih apa ya? Himbauan aja buat teman-teman semuanya. Di sini kita harapkan teman-teman terbuka pikirannya, open minded gitu kan. Jadi kita sedikit sampingkan kayak norma-norma atau kita sampingkan tentang eh, lain sebagainya agama atau apapun. Karena kita cuma bakal ngomongin fakta gitu ya. Oke, Oke? oke. Nah, fakta di lapangan tuh seperti ini. Jadi gini, Seth, aku tuh kan sejauh ini kalau ngomongin tentang konten-konten yang bagus-bagus aja gitu kan, yang tak angkat, yang bagus-bagus aja. Cuma aku tahu di apa ya, di dunia pendidikan atau di kampus, kita nggak merujuk ke salah satu kampus atau salah satu orang ya. Kita tahu Oke. sendiri loh. Jadi kayak wah, ternyata ada juga sisi lain yang mungkin orang lain itu nggak tahu gitu loh. Nah, Hmm. kalau kayak gitu, kamu setuju nggak sih kayak di dunia ini nggak ada yang baik 100%? Kalau kamu gimana menurutmu? Ya, sangat-sangat setuju sih. Bisa aja orang yang kelihatan di luar baik, dalamnya buruk juga bisa. Orang lihatnya itu jelek, tapi ternyata dia baik juga ada. Jadi ya, don't judge the book from the cover aja lah. Waduh. Don't judge the book from the cover. Jadi memang kadang nampang-nampangnya itu alim, ternyata fuckboy gitu. Fuckboy. Yang kelihatan fuckboy tapi ternyata baik kan kita nggak tahu. Jadi Hmm, memang kita harus tahu sepenuhnya, yo jangan cuma lihat dari covernya gitu. Nah kalau betul. ngomongin tentang ini sih ya, fakta-fakta di lapangan, aku juga kadang lihat. Tapi kamu mungkin jauh lebih tahu dari aku, makanya kan kamu tak aja gitu. Nah, beberapa hal yang sering tak lihat itu kan kalau di kampus walaupun nggak di semua fakultas ya, itu Hmm, kita ngomongin tentang rokok bro. Kita ngomongin tentang rokok ya. oke, oke. Sebenarnya menurutmu gimana sih orang ngerokok di kampus? Menurutmu gimana? Kalau dari aku pribadi ya, aku juga kan ya sering rokok juga gitu. Hmm, Ngerokok itu kok aku banyak lihat tuh orang yang ini ya, kadang dia ngelihat orang ngerokok itu, ih apaan sih kok ngerokok, ganggu lah, nah, kelihatan nakal tuh udah paling sering nih orang oke. nakal nih waktu orang Hmm, ngerokok. Padahal menurutku rokok ya ngerokok aja gitu, asalkan kita tidak begitu mengganggu orang di sekitar ya. Tapi
apa ya, ngerokok juga harus lihat kanan kiri juga ketika ada bapak-bapak, orang tua, apalagi anak kecil gitu juga Mm-mm. tetap harus care dengan samping kiri kanannya sih. Kalau aku gitu. Dan menurutku Tapi kalau ngerokok itu oke, ya nggak masalah kalau menurutku. heeh. Itu tergantung pribadi sendiri nggak sih bro? Maksudnya seumpama nih aku ngerokok gitu kan. Hmm. Tapi ketika aku nggak ganggu orang lain dan lain sebagainya, walaupun apa ya, kita ngomongin rokok itu kadang orang ngomongin nggak baik ya. Kita ngomong wah rokok itu nggak baik. Cuma kalau kita yang menikmatin kadang itu tidak bisa diekspresikan gitu nggak sih? Iya, apalagi kalau kalau bahasa Jawa tuh namanya sepol. Nah, kalau Sepol apa ya mulutnya sepol? sepol itu susah, asem mulutnya asem. Oh kecut gitu ya, asem Betul, gitu. itu Heeh. susah dijelasin dengan kata-kata. Heeh. Kalian harus nyoba ngerokok dulu kalau misalnya mau tahu asem itu kayak apa. Tapi Heeh. saya tidak menganjurkan Anda semua untuk ngerokok ya. Heeh. Hanya kalau kalian penasaran dengan asem, ya silahkan coba. Gitu aja. Oke, berarti kalau pandangan ngomong, kamu ngomong kan anak ngerokok itu dicap sebagai anak nakal. Nah, kalau kamu sendiri nanggepinnya piye? Kan kamu pasti sering lah, wah itu mesti cah nakal, ini pasti orang nakal gitu. Kalau kamu gimana? Hmm. Kalau ngerokok itu orang nakal sih sebenarnya kelihatan ya dari raut wajah, ekspresi dia ngadepin gitu udah kelihatan nang. Hmm. Dia nggak akan kalau yang aku lihat dia tuh nggak akan ngomong wah ini lu orang nakal ya gitu misalnya. Nggak, Hmm. dia nggak akan ngomong kayak gitu. Pasti udah dari pandangan, lirikan mata sama cara dia ngobrol tuh pasti akan merasa nggak nyaman bahwa apaan sih ngerokok gitu. Hmm. Padahal ya sebenarnya ngerokok tuh apalagi seniman. Kita Nah. lihat aja almarhum Mas Didi Kempot aja Hmm. sebelum manggung ngerokok Hmm. tuh. Seniman tuh butuh rokok sama kopi dah. Itu udah pas. Ah, tapi kurang bro. Seniman kadang ini ya, aku nggak mengeneralisir semua seniman ya. Kadang kurang bro. Rokok, kopi bener. Hmm. Sama omben-omben, minuman keras itu kan ya sedikit lekal. Kita kembali lagi nggak ngomongin nggak apa ya menjurus ke salah satu musisi atau semua musisi atau semua seniman tuh kayak gitu. Cuma kita lihat sendiri bro di kampus pun kalau ada acara itu pasti ya anggur lah gitu kan, ciu lah, apalah gitu. Itu gimana tuh sebenarnya tuh? Kalau dari aku sendiri sih Heeh. apa ya ngerokok sama minum tuh sebenarnya udah wajar sih kalau di zaman sekarang menurutku ya. Heeh. Heeh. Karena mabuk pun kalau dia bisa kontrol dirinya juga it's fine gitu. Itu resiko ditanggung sendiri pada intinya. Asalkan mabuk tapi nggak apa ya merugikan yang di lainnya atau ganggu yang di lainnya, menurutku masih oke-oke aja sih. Kecuali nih, misalnya lagi nonton dangdut, kamu Heeh. mabuk terus bikin ribut, nah itu masalah. Tapi ketika kamu dangdutan, mabuk terus nangis gitu, Hmm. menghayati lagu kan nggak apa-apa. Itu berarti cara dia untuk menghayati sebuah lagu gitu. Oke. Tapi berarti kamu mengamini kan tetap di kampus itu walaupun sekampus-kampus ternama atau kampus yang nggak terkenal sekalipun kadang di sebuah acara dan itu resmi tetap ada orang yang mabuk, tetap ada orang yang minum kan? Kemungkinan besar ada. Nah, kemungkinan besar ada dan Mm-mm. itu kayak apa ya? Mungkin jujur ya kalau aku dulu lihatnya pertama kali, uh, dia nih mabuk gitu kan. Karena dulu ini beda kita ngomongin SMA sama kuliah beda gitu. Kalau kuliah kan kita emang bertemu dengan berbagai latar belakang dan kita ya setidaknya harus tahu lah oh ternyata perbedaannya seperti ini. Kadang ada orang yang seperti ini, kadang orang yang berbeda sama kita. Dan jujur aku dulu kaget gitu loh. Nah, kalau kamu sendiri emang udah tahu apa baru tahu setelah kamu masuk kuliah ternyata ada dunia di balik apa ya di balik kebaikan-kebaikan seperti ini kamu tahu fakta-fakta itu kamu taunya dari mana? Kalau aku sendiri sih ya pengalaman pribadi sih, maksudnya nonton konser gitu-gitu pasti ada bau-bau Pasti, eh, heeh. surgawi ya, Oke. pasti itu ada. Heeh. Berarti dari pengalaman, heeh. Terus ya mungkin di acara kampus sih mungkin juga ada gitu aja sih. Dan itu apa ya? Memang ya terjadi dan ada gitu kan.
betul. ada gitu kan. Sekarang Kyle ngomongin kayak gitu kan berarti bener kan kataku di awal tadi kalau ada baik pasti ada buruk gitu. Ada yang positif pasti ada yang negatif. Tapi Yes. apakah selalu seperti itu, bro? Kalau menurutku sih harus ada keseimbangan ya menurutku ya. Jadi Siap. ada yang baik, ada yang buruk tuh pasti dah. Ya Heeh. mungkin kalau pacaran mungkin ya pas suami istri tuh mungkin kadang bisa dia dulu backgroundnya siapa gitu cowoknya gitu nakal, terus nikah jadi bagus, harus diimbangin lah, harus seimbang intinya. Jadi kembali lagi ke tadi, berarti memang kalau kita ngomongin tentang sebaik-baiknya atau sebagus-bagusnya tempat dimanapun itu pasti ada yang buruk gitu kan. Kalau ngomongin tentang kayak pemerintahan pun, aku yakin yang masuk pemerintahan juga orang baik-baik. Cuma kok masih ada orang yang korupsi kan gitu kan? Nah, Nah, ya enggak, ya enggak. itulah ya. Aku yakin orang-orang itu kebanyakan sebagian besar itu punya niat positif. Cuma Nah, itu sama seperti di lembaga pendidikan. Sebagian besar aku yakin mesti wong-wong orang-orang itu apa ya? Dia tuh punya niat untuk belajar gitu kan. Tapi saya gini, Bro. Apa esensi belajar dari kamu nongkrong, kamu sebat, kamu ngerokok? Apakah itu bisa dikatakan belajar? Karena itu terjadi di kampus dan kampus itu adalah lembaga pendidikan, bro. hmm, oke. Kalau Hmm. aku boleh jawab sih Hmm. gini ya. Sebenarnya kalau dari aku sendiri pun kalau nongkrong kadang emang apa ya, ngelepas penat yang ada di dalam kelas sih biasanya. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, cara belajar itu nggak harus di dalam kelas menurutku. Hmm. Justru belajar dari luar itu menurutku akan jauh lebih berharga ketika di dunia luar. Hmm. Jadi dunia pendidikan dalam kelas tuh hanya bisa dikatakan formalitas kalau menurutku. Menurutku Itu ya. menurutmu ya. Dan Hmm. dengan kamu menganggap pendidikan di kelas itu hanya formalitas, terus kamu dapat apa sih dari kamu nongkrong, dari apa gitu? Yang nggak kamu dapatkan dari dalam kelas. Contoh kamu dapat pelajaran apa kan gitu. Pelajaran hidup sih paling yang Hmm. yang jelas didapat ya. Pengalaman dari semua orang itu. Karena aku kalau temenan nggak pernah mandang ya. Dia Hmm. anak menteri, dia anak siapa, ponakannya siapa, nggak penting. Yang penting kalau ngobrol nyambung, dia mau sharing, dia mau apapun itu, ya kita ngobrol dua arah aja sih yang penting. Nah, Bagi pengalaman, aku punya pengalaman apa, kamu punya masalah apa, aku punya masalah apa, bisa saling bantu itu sih. Jadi hmm. dunia dalam kelas dan luar kelas tuh saling sinkron gitu. Ilmu ilmu buat kedepannya juga bermanfaat, ilmu di luar kelas pun ya bermanfaat juga gitu. Oke. Terus aku mau tanya, pendapatmu nih, Bro. Hmm. Kamu pasti pernah dengar istilah lah, ayam kampus. Hmm. Pi, menurutmu gimana menurutmu? Ayam kampus ya. Hmm. Kita harus definisi dulu nih bro. Ayam kampus Nah, tuh kayak apa ayam bro? kampus tuh kayak apa gitu aja. Ayam kampus apa tuh? Gimana Nang? Menurutmu gimana Nang? Menurutku, aku mah orang polos ya. Jadi kalau ayam kampus ya ayam sing didol nang kantin, ayam yang dijual di kantin, itu ayam kampus. Ini kan aku sebagai orang awam gitu kan. Ayam kampus adalah ayam yang dijual di kantin dan dijual dan kita makan. Dan itu umum gitu. Jadi semua orang bisa membeli dan bisa memakan. Menurutku gitu. Nah, menurutmu bi ayam kampus? Jadi ayam kampus yang apa dulu nih? Masa yang kantin? Kalau kantin mas saya juga tahu. Oke, Aku juga nah tahu nah. kita berbeda perspektif nih. Perspektifku Oke kan oke. sebagai anak yang baik-baik. Ini aku mencontohkan anak baik-baik. Ayam kampus ya ayam yang jual kantin kan gitu. Tapi Hmm. sebenarnya yang ada istilah itu kan pasti punya makna lain. Nah, menurutmu sendiri apa tuh? Ayam kampus sih menurutku apa ya? Cewek-cewek yang mungkin ini sepengetahuanku aja ya. Ayam Eh, kampus tuh yang biasanya ini, nah, dia mencoba untuk mencari uang lebih dari oke, duit orang tua oke. dengan
Aku pedih itu ngomongnya. Dengan Yuk, menjual dirinya gitu oke. lah. Kalau istilah kerennya open BO kan. Open BO ya. Itu istilah kerennya sekarang open BO. Yo, Dan aku jujur ya, aku jujur ya. Aku belum pernah melihat orang yang terang-terangan atau orang yang aku kenal atau orang yang aku lihat. Aku sampai detik ini mencari ayam kampus bukan untuk open BO tadi ya. Maksudnya apakah ada gitu? Nah menurutmu ada nggak? Ada beneran nggak? mungkin ada, Nang. Mungkin ada. Berarti ada kemungkinan. Terus Ada. kamu ada kenalan gitu nggak? Kenalan nggak ada sih, Nggak ada ya. nggak ada. Tapi ada. Kemungkinan ada. Mungkin ada sih. Mungkin Karena ada. ya kita tahu sendiri nih udah zaman milenial, Nang. Hmm. Terus ya apa ya, untuk menutupi mungkin walaupun nggak semua ya pasti Oke. ada lah cewek yang butuh lebih beli branded lah apalah itu pasti ada. Tapi menurutmu itu tuh salah nggak sih bro? Ini kita open minded ya. Oke. Hmm. Menurutku ya, Hmm. kalau dari aku sendiri pun yo dikatakan salah secara sosial sih sebenarnya juga salah sih. Hmm, hmm. Cuman iya Nang, semua orang tuh kan pasti ada mentoknya dan itu mungkin adalah jalan terakhir yang dia dapatkan untuk bagaimana dia survive di kehidupan nyatanya gitu. Hmm. Tapi ya kita nggak bisa nyalain orang itu bahwa kok kamu banyak maunya gitu. Ya semua orang kan beda-beda gitu intinya. Ya aku mau menyalahkan pun juga ya menurutku ya salah, tapi kalau mau menyalahkan itu bukan hakku juga. Heeh. Tidak Gitu sih. tidak ada Menurutmu wewenang gimana? untuk itu kan. Maksudnya gini, karena kalau ngomongin kebutuhan ya men, kebutuhan kita kan nggak cuma ada kebutuhan untuk makan, kebutuhan biologis itu juga. Maksudnya gini, Nah, itu. selagi masih ada orang yang belum terpenuhi hasratnya, menurutku ya, itu pasti ada. Walaupun kita sendiri nggak tahu, tapi pasti ada gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan dalam artian memang itu apa ya? Memang itu yang ada di dalam masyarakat. Jadi kayak ada yang butuh dalam artian hubungan biologis itu, tapi juga ada yang butuh di sisi lain, materi kah, finansial lah gitu kan. Dan menurutku yo kalau secara norma, kembali lagi kalau ngomongin norma itu salah. Ya, salah. Betul. Tapi kan kita tidak boleh menutup hanya dari satu sudut pandang, sesuaikan tadi ini kan perspektif itu. Makanya gitu. ketika memang kita ada misalnya dilalahin, Nang, kita bisa ya nyari salah satu narasumber bahwa Oke. dia berani untuk buka diri kalau dia salah satu yang ayam kampus gitu. Kita bisa nanya aja, kamu ngapain sih ngelakuin ini? Paling jawabannya kalau enggak ya masalah finansial, ya itu masalah biologisnya yang enggak kepenuhi. Pasti itu sih jawabannya. Oke, berarti kalau ngomongin itu kan memang orang suka sama suka, mau sama mau kan gitu. Tapi ini kita ngomongin tentang kasus. Oke, sekali lagi saya nggak akan bilang institusi ini jelek, saya bilang kampus ini jelek, ya katakanlah adalah kampus. Dan itu ada isu-isu seperti isu pelecehan. Nah itu kan beda dengan yang ayam kampus tadi. Kalau ayam kampus kan memang secara niat dan secara butuh sama butuh, berdasarkan kebutuhan dan suka sama suka kan. Nah kalau yang ini kan apa ya istilahnya, orang itu bilangnya pelecehan seksual, dan dari situ yang aku kurang senangnya dari media adalah bilang wah ini apa ya istilahnya, ini tuh jelek, ini tuh apa, merujuk ke institusi. Terus kadang netizen kita kan canggih bro, kalau suruh mengusut terus kalau udah ketemu pelakunya itu di share, itu kan maksudku gila loh men, gila maksudnya udah nggak punya habis, korbannya dilupain. Kadang kayak gitu. Korbannya dilupain, pelakunya habis, udah nggak punya masa depan, secara sosial dia udah cacat, hancur gitu. Kalau aku ngomongin ya, kita sama-sama tahu lah ya. Kita ngomongin kampus kita sendiri aja deh.
Ini bukan berarti UGM jelek dan lain sebagainya. Ya. Kita Dilalai sama-sama ono. tahu dilalai ono kalau di UGM yang kasus mencuat itu korbannya salah satunya adalah anak di fakultas kita, Pak. Yang kasus Agni kan? Oke, oke. Iya kan, kasus Agni. Itu korbannya di fakultas kita. Terus kadang orang tuh mikir, men. Wah, berarti kalau di kuliah di UGM, kuliah di Visipol, wah otomatis menjadi orang-orang yang nakal ya. Nah, menurutmu gimana tuh? Itu ada orang mikir kayak gitu loh. Ya, kalau menurutku sendiri sih apa ya? Yaitu terlalu cepat mengambil keputusan. Itu ya kayak gitulah. Dia terlalu cepat untuk menyimpulkan sesuatu. Padahal itu kan secara apa ya? Secara kebetulan tuh ada kasusnya gitu loh. Walaupun itu telat ya diangkat sama kampus, tapi menurutku bagus lah untuk segera diselesaikan. Terus akhirnya kan sekarang udah ada undang-undangnya kan, Mm-mm. peraturannya itu tentang pelecehan seksual dan lain sebagainya. Ya kalau menurutku apa ya, orang-orang yang kayak gitu sih jangan terlalu cepat aja lah untuk mengambil sebuah kesimpulan bahwa kamu masuk UGM, kamu masuk Visipol itu sesuatu hal yang salah atau buruk. Nggak semuanya kayak gitu. Oke, berarti nggak semuanya ya, kembali lagi ke konsep baik buruk. Dan sebenarnya kalau ngomongin ini Pak, jujur ya, ngomongin ini, aku yakin 100% kasus Agni ini adalah hanya satu dari sekian ratus atau sekian ribu kasus. Tapi kan kadang korbannya sendiri, kita lihat Agni, aku kalau nggak salah baca ya, dia kan tetap stres dulu sendiri baru dia berani Iyalah, ngomong pasti, kan. pasti. Yes. Itu yang berani ngomong. Yang nggak berani ngomong ada berapa gitu kan, lebih banyak. Dan apa ya istilahnya, nggak cuma institusi A itu semua kayak gitu dilalai gitu kan. Kalau istilah Jawanya itu kebetulan aja kok ada di sini dan dia berani speak up kan gitu. Tapi aku yakin di semua tempat, hampir semua tempat itu pasti ada kasus seperti itu. Cuma korban-korbannya nggak mau ngangkat gitu kan. Setuju nggak? Aku setuju sih. Justru apa ya, orang-orang yang berani speak up inilah yang harusnya apa ya, teman-teman support gitu untuk berani ngomong bahwa aku dilecehkan. Soalnya gini Nang, takutnya adalah yang sangat-sangat ditakutkan adalah ketika habis dilecehkan seksual itu terus bunuh diri. Itu kan apa ya, menyelesaikan masalah dengan masalah gitu kalau langsung bunuh diri kan. Itu malah kayak ini sih ya Pak ya. Kayak orang udah terlanjur stres, terus udah nggak ini, ya wes bunuh diri dan kasusnya itu nggak kebuka. Justru kalau seperti ini menurutku ya, kasus-kasus yang udah nge-up ini justru menjadi atensi media, atensi netizen dan atensi universitas-universitas untuk lebih hati-hati lagi gitu. Hati-hati. Betul. Bahkan KKN kemarin kan ada pembekalan, pembekalan KKN kan juga ada. Ini kalau kamu melakukan kekerasan seksual atau apa, ya kamu bakal dapat sanksi ini. Yes. Menurutku kalau nggak ada kasus yang naik juga nggak bakal kayak gitu kan. Bisa jadi. Nah, ya wes, maksudnya kita juga di sisi lain itu menyayangkan kok ada terjadi seperti ini. Tapi di sisi lain juga ada nilai yang bisa kita ambil. Dan kayak ini kita juga harus hati-hati lah bro. Maksudnya teman-teman nih, buat teman-teman yang nonton atau bapak, ibu dan lain sebagainya, buat yang mau masuk di institusi pendidikan manapun, itu pasti ada baik ada buruk. Tergantung kita menyikapinya gimana, dan istilahnya ya kita di sini nih cuma menyampaikan fakta yang ada, dan ya istilahnya ini loh Pak, Bu, Mas, Mbak semuanya ini tuh ada gitu loh. Jadi kita tinggal antisipasi lah atau pinter-pinternya kita. Pertimbangan gitu lah. Jadi kayak pertimbangan kamu sekolah, kamu kuliah kalau niatmu bagus, tapi ingat ada juga loh dunia seperti ini. Bahkan kalau orang yang udah niat bagus aja keblinger bisa jadi kan bro, gitu kan? Betul. Jadi kalau kamu kesimpulannya apa nih? Bisa menyimpulkan apa untuk kita ngobrol singkat ini?
Kalau aku sih kesimpulannya ya, yang mungkin yang pertama jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan sesuatu aja sih. Itu. Terus yang kedua, don't judge the book from the cover. Ah. Yang kedua, terus yang ketiga, lebih aware lagi lah dengan keadaan sekitar, bahwa orang-orang yang ada di sekitarmu tuh bisa kok dirangkul. Terus itu dia fungsi dari kita kuliah di luar kelas itu untuk sharing, untuk tahu cerita-cerita lebih update gitu. Kita kan di dalam kelas juga ya gitu-gitu aja menurutku kan. Tapi kalau Iya. di luar kelas tuh akan lebih terbuka lagi lah pikiran teman-teman semua buat melihat bahwa ini loh yang sebenarnya terjadi dan kalian bisa menyikapinya seperti apa. Itu sih, Nang. Oke, thank you banget itu kesimpulanku dan kesimpulan dari Seto. Thank you banget ya Seto, sukses Siap. nih buat kedepannya, sukses Siap, kuliahnya, sukses skripsian, KKN online gitu kan. Iya. Oke. Semangat lah. Siap. Oke, jadi gitu aja teman-teman ya. Kembali lagi kalau kalian nonton ini sampai akhir, aku ucapin terima kasih banget. Berarti kalian nyimak pembicaraan kita sampai akhir. Tapi kalau nanti yang di komen ya kan, yang di komen biasanya suka di luar konteks padahal kita udah ngomongin. Tolong ya nanti diingetin, kita juga sama-sama mengingatkan karena ini konten sebenarnya edukasi, memberitahu kalian bahwa fakta sebenarnya juga ada seperti ini. Biar kita tetap waspada, hati-hati dan bisa menentukan sikap. Gitu ya bro, Seto, thank you Siap. banget sekali lagi dan Ayo, Nang. jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you. Yuk. Halo, selamat datang di channelku ya, kembali lagi dan sesuai judulnya mungkin ini sedikit kontroversi ya. Ilaku sih. Saya cocok. Terlalu cepet to the point weh. Kayak Oke. something.